Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Muhammad, mahasiswa jurusan Teknik Industri, Universitas Bina Sarana Informatika, NIM 73210033, jurusan Teknik Industri, kelas 734B07. Di sini saya akan menjabarkan uraian saya tentang soal pertemuan kedua mata kuliah pendidikan dan kewarganegaraan, yang dimana soalnya di sini adalah dengan memahami identitas nasional diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga akan menumbuhkan kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Usaha apa yang dapat dilakukan sebagai warga negara untuk andil dalam menciptakan karakter yang unggul dalam berbangsa dan bernegara agar mencapai negara yang besar, maju dan berkeadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam sejarahnya dulu, pemuda Indonesia memegang peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi, pergerakan, ide, dan gagasan mereka. Karena seperti yang kita ketahui, sejarah dari masa kolonialisme itu sendiri, Belanda khususnya di Indonesia, lahirnya Gerakan Pemuda Indonesia berawal dari kebijakan politik etis yang menyadarkan orang-orang pribumi terhadap nasionalisme. Momen inilah yang menjadi titik awal semangat para pemuda untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di mana pada saat zaman penjajahan oleh bangsa Belanda, pemuda-pemuda Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ada banyak peristiwa-peristiwa dan hari-hari penting serta organisasi-organisasi penting yang sempat dibentuk oleh para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda. Baik, di sini saya akan menjabarkan untuk memajukan, menumbuhkan, dan menciptakan karakter yang unggul dalam sebuah bangsa adalah diperlukannya yang nomor satu, tingkatkan literasi. Nomor satu adalah tingkatkan literasi. Kita seperti mengetahui dengan sangat jelas bahwa literasi membaca adalah salah satu hal yang penting dalam menciptakan suatu karakter kebangsaan. Seperti yang kita ketahui saat ini, minat baca dan minat literasi warga negara Indonesia adalah urutan kedua terakhir dari seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui, itu artinya adalah kurangnya minat baca oleh anak-anak muda, generasi muda, sampai orang-orang tua. Maka dari itu, kalau ingin meningkatkan dan menciptakan serta menumbuhkan karakter yang unggul dalam sebuah bangsa, maka diperlukannya ditingkatkan literasi dalam berbagai jenis golongan, dalam berbagai jenis usia. Yang kedua, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Di sini maksudnya adalah tidak menutup kemungkinan untuk bisa menerima dan terbuka atas pemikiran-pemikiran dari negara-negara luar atau dari pelajar-pelajar dari luar. Karena dengan kita bisa menerima berbagai pemikiran dari orang lain atau bahkan dari bangsa lain, tidak menutup kemungkinan kita akan bisa mengambil ilmu dan manfaat dari pemikiran-pemikiran tersebut dan bisa diterapkan kepada negara kita. Dan juga pengalaman baru sangat diperlukan untuk menjadi sebuah bangsa yang berkarakter. Yang ketiga, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Kita tahu sendiri, mungkin di dunia ini sudah banyak organisasi-organisasi untuk menjadikan relawan di saat negara-negara lain terkena musibah, seperti ada PBB, ada UNICEF juga, dan organisasi-organisasi besar yang lainnya. Maka dari itu, jika ingin bangsa Indonesia ini dikenal oleh negara luar, dikenal oleh seluruh penduduk-penduduk dunia, tidak menutup kemungkinan bahwa generasi-generasi mudanya sanggup untuk berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan di saat negara-negara lain tertimpa bencana atau musibah. Yang keempat, mendukung produk lokal Indonesia.
Ya, seperti yang kita ketahui sendiri, saat ini sudah begitu banyak UMKM dan industri-industri kecil, industri-industri asli buatan lokal Indonesia yang sudah mulai menjualkan produk-produknya di pasar Indonesia. Nah, maka dari itu kita sebagai anak bangsa, anak asli Indonesia harus memajukan produk-produk lokal di Indonesia itu sendiri. Dengan kita bangga memakai produk lokal Indonesia, bangga dengan membeli produk lokal Indonesia. Daripada kita harus membeli produk-produk luar negeri atau produk-produk dari luar yang harganya begitu mahal, cuman kualitasnya masih bisa dibandingkan dengan produk-produk lokal Indonesia itu sendiri. Yang terakhir, yang kelima, menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Untuk saat ini adalah internet dan media sosial adalah salah satu platform yang dimana kita bisa akses dengan mudah, gampang, bahkan untuk melihat seluruh isi dunia pun kita bisa dari internet dan sosial media. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, generasi-generasi muda yang baik, kita harus bijak menggunakan internet dan media sosial, karena skala internet dan media sosial ini adalah skalanya seluruh dunia. Penduduk dan warga negara dari negara manapun dapat melihat kita sebagai warga negara Indonesia. Maka dari itu, kita harus menunjukkan sikap yang baik, patriot, bahkan tidak memalukan bangsa negara kita sendiri. Sebuah kemajuan bangsa dan negara salah satunya dapat juga dilihat dari berbagai macam anak muda yang cerdas, kreatif, inovatif dalam berbagai macam bidang. Dengan menumbuhkan rasa percaya diri akan memiliki rasa kebangsaan, anak muda dan pelajar dapat membuat suatu bangsa dan negara disegani dan dikagumi, bahkan dijadikan contoh oleh pemuda di seluruh dunia. Ada pula untuk membangun karakter suatu bangsa yang unggul, diperlukannya pembiasaan, keteladanan, membuat slogan atau yel-yel tentang hal-hal yang baik. Jangan mendidik karakter hanya dengan kata-kata saja, lalu jadilah telinga dan mata untuk apa yang sedang mereka serap. Selain itu, untuk membangun karakter bangsa dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasikan nilai-nilai luhur yang telah menjadi ciri khas kepribadian bangsa seperti ramah dan santun, suka bergotong royong, penyayang, toleran, dan peduli terhadap sesama, dan suka menolong dengan karakter masyarakat yang modern yang memiliki sifat saling tolong-menolong. Dan harapan saya dari nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Maka kesimpulannya adalah, di saat bangsa kita sudah memiliki semua karakter yang sudah saya jabarkan, kemungkinan mudah-mudahan bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkarakter di mata dunia, dan bangsa Indonesia sangat disegani, bahkan dijadikan acuan untuk negara-negara di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.